Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan mulai belajar tema 1 ya. Tema 1. Pembelajaran pertama, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup di sekitar kita ada apa aja? Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup ini adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, contohnya apa? Nih. Jadi makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Jadi kita ini adalah makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Nah, setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Ciri-ciri itu apa? Ciri-ciri itu sama dengan tanda-tanda. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu punya tanda-tandanya. Contoh, bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, peka terhadap rangsang. Nah, inilah ciri-cirinya atau tanda-tanda makhluk hidup. Jadi makhluk hidup yang dinamakan makhluk hidup itu punya tanda-tanda bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Nah, coba kita lihat penjelasannya satu-satu ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Bergerak itu apa? Bergerak adalah berpindah tempat atau melakukan kegiatan. Nah, kita manusia bisa bergerak. Contohnya di sini lihat ini, berlari. Nah, itu ciri-ciri yang pertama. Jadi makhluk hidup itu ciri-cirinya yang pertama, tanda-tandanya pertama bisa bergerak. Yang kedua apa? Bernafas. Kita juga bernafas, menghisap udara melalui hidung dan mengeluarkan udara melalui mulut. Kita menghisap oksigen. Ini contohnya. Yang ketiga, berkembang biak. Apa itu berkembang biak, Pak? Berkembang biak itu bertambah banyak. Ini contohnya. Di sini ada ayam, ada telur. Ayam ini mengerami telurnya. Nanti telurnya menetas jadi anak ayam. Nah, dari satu induk ayam punya banyak anak ayam. Nah, ayam ini berkembang biak dengan cara apa? Dengan cara bertelur. Jadi dia dari satu ayam bertambah banyak dengan cara bertelur, tambahlah anak ayamnya ini. Tuh. Ciri-ciri yang keempat yaitu tumbuh. Tumbuh berarti bertambah besar atau bertambah tinggi. Di sini ada contohnya dari anak-anak, anak bayi tumbuh jadi sekolah SD, tumbuh lagi besar naik ke SMP. Yang kelima, ciri-cirinya adalah makan. Jadi makhluk hidup itu butuh makan. Contohnya di sini kelinci. Kelinci makan wortel. Nah, kelinci ini butuh makan, makanya dia dinamakan makhluk hidup. Yang terakhir, ciri-cirinya adalah peka terhadap rangsang. Apa maksudnya peka terhadap rangsang? Yaitu bisa merasakan bau, bisa merasakan sakit, bisa merasakan panas. Nah, kita kalau misalnya merasakan bau atau mencium bau, contohnya mencium bunga. Bunga itu ada yang bau, ada yang harum, mencium parfum. Nah, kalau di sini contohnya di tanaman ada namanya tanaman putri malu. Nah, tanaman putri malu ini kalau disentuh dia jadi kuncup. Nah, itu dia
ciri-ciri makhluk hidup tadi ada 6 tanda-tandanya. Yang pertama adalah bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Selanjutnya, cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, mari kita nyanyikan lagu berikut ini. Ya, jadi cicak ini adalah contoh makhluk hidup. Cicak juga punya ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Nah, sebelum kita tahu ciri-cirinya, kita nyanyikan dulu lagu ini. Ada yang tahu lagu ini? Cicak di dinding. Coba kita dengarkan. Ya, itu tadi lagu Cicak-cicak di dinding. Pasti anak-anak udah tahu ya lagunya. Nah, di sini kita lihat, Pak, ini kok ada titik merah. Nah, ini titik merah, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang panjang. Ini maksudnya apa ya? Nah, ini maksudnya adalah, jadi titik merah ini yang pendek dan yang panjang ini namanya adalah simbol bunyi. Nah, apa itu simbol bunyi? Jadi simbol bunyi ini, kita menyanyikan lagu Cicak di Dinding ini mengikuti simbol bunyinya. Nah, contoh, ini kan simbol bunyinya pendek, terus yang terakhir ini panjang. Jadi kita nyanyikannya seperti ini. Cicak-cicak di dinding. Nah, yang terakhir ini panjang dingnya. Contoh, cicak-cicak di dinding. Ya, jadi kalau simbol bunyinya panjang, yang terakhirnya ini liriknya kita nyanyikan panjang. Gitu juga selanjutnya. Diam-diam merayap. Nah, seperti itu. Jadi ini namanya adalah simbol bunyi. Bisa juga kita ganti apanya? Simbolnya. Contohnya nih, ini ada liriknya ya, baris pertama. Nah, yang pertama ini simbol bunyinya Bapak kasih tanda pendek, terus panjang, pendek, panjang, pendek, pendek, dan terakhir panjang. Nah, inilah simbol bunyinya, contoh yang Bapak buat. Jadi cara menyanyikannya bagaimana? Ini contohnya. Cicak-cicak di dinding. Nah, jadi yang di sini punya Bapak beda dengan yang ini. Inilah cara menyanyikannya. Jadi simbol bunyi ini kita ikutin untuk menyanyikan lagunya. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya.